Sebelum saya ke tamu saya berikutnya, kita mau ngaji dulu sebentar ya. Kita ngaji surat Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun ayat 9 ya. Kita ngaji dulu ya, surat Al-Munafiqun ayat 9 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ya, Masya Allah, kita diingatkan jangan sampai harta dan anak-anak melalaikan kita semua dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya gimana nggak rugi? Ya, setiap hari yang dipikirin cuma harta, anak-anak, harta, anak buah, harta, ya rugi. Ya, bangun pagi yang diingat ya bayaran cicilan, ya. Bangun pagi yang diingat bisnis yang harus sukses, ya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya kita terpaku ya kepada harta kita, dunia kita. Boleh-boleh aja punya harta, tapi ya jangan sampai kita membuat harta itu melalaikan dari mengingat Allah. Kalau harta kita malah menjadikan kita ingat akan Allah, maka itu adalah sebaik-baiknya harta, ya. Harta apa yang baik, ya? Yang bisa menghantarkan kepada mengingat Allah, pergi umroh, ya, pergi haji, kemudian juga sejadah, ya, itu kan rezeki yang bisa menghantarkan kepada Allah, Al-Quran, ya. Nah, maka yuk sama-sama ya kita merenungi ayat ini. Nah, kemudian yang ke-10 nih, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Jadi kalau udah mati, ya Masya Allah, udah gak berharga harta kita. Sebelum kita meninggal dunia, maka harta kita bermanfaat kalau dia dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kepada salah seorang di antara, lalu ia berkata, nah, mayit ini ketika sudah meninggal dunia, apa kata si mayit? Rabbi laula akhartani, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat, ya, yang menyebabkan aku fa'as-saddaqa, ya, kalau seandainya aku dikasih waktu, aku mau sedekah ya Allah.
Ya. Jadi inilah kerinduannya mayit akan sedekah. Betapa mayit itu yang diingat pertama kali itu adalah amalan sedekah. Ya. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, ya, yang disesali itu adalah kenapa saya tidak bersedekah lebih banyak. Ya. Kenapa begitu? Karena pahala sedekah itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya mulai dari sejak dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia terbuka semua pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang yang bersedekah. Dulu sedekahnya ya 20.000 ya, terus kemudian dikasih pahalanya oleh Allah. Nih pahala kamu ya, sedekah 20.000. Ya, seandainya saya tahu pahalanya sebegini banyak, saya pasti sedekahnya 100.000 gitu. Ada orang yang sedekahnya 100.000 gitu ya, udah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini balasan dari pahala sedekahmu. Ya Allah, andaikan saya bisa sedekah 1 juta. Ya Allah, coba tolong balikin saya ke dunia ya. Saya mau sedekah 1 juta ya Allah. Orang-orang yang udah sedekah 1 juta ditunjukkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dari sedekah mereka, lalu kemudian mereka mengatakan, aduh andaikan ada waktu saya mau sedekah 5 juta. Untuk orang-orang yang sudah sedekah dengan 5 juta ditampakkan pahalanya oleh Allah dengan begitu indah rupawan. Lalu kemudian si mayit ini mengatakan, aduh andaikan saya tahu pahalanya sebegini banyak, saya akan ya sedekah 10 juta. Tolong ya Allah ya, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa bersedekah. Terus begitu, orang-orang yang udah sedekah 10 juta pengen 100 juta. Orang-orang yang udah sedekah 100 juta pengen 1 miliar. Ya, orang-orang yang sudah sedekah 1 miliar pengen 10 miliar. Orang-orang yang udah sedekah 10 miliar pengen sedekah 100 miliar. Karena melihat betapa tingginya ganjaran sedekah yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dia meninggal dunia. Ya Rabbi, ya. Nah, kalau udah kayak begini nih, Masya Allah, mayit aja sedekah. Yang pertama kali diingat oleh mayit itu adalah amalan sedekah. Tadi pagi ya Ustadz Muhammad Maryudi sudah menyampaikan materi tentang ini, bagus sekali ya, bahwa kita tuh ketika terima duit ya, ketika kita terima duit yang kita lihat tuh ada 3 prioritas. 1 keinginan, 2 kebutuhan, 3 kewajiban. Banyak orang yang urutannya begini ya, setelah pengen duit gitu kan, setelah pegang duit nih, saya mau ya melakukan ini gitu ya, punya banyak keinginan, mau beli mobil yang ya macam-macam ya, udah punya mobil pengen dimodif gitu ya, dan seterusnya ya. Nah ya, padahal harusnya ya ketika kita terima duit yang langsung kebayang itu, seandainya saya jadi mayit gitu. Seandainya saya jadi mayit lalu kemudian berada di dalam kubur, lalu kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalaku, maka seberapa banyak yang aku bisa sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat akhirnya para sahabat itu berbondong-bondong mereka bersedekah ya. Masya Allah ya, tingginya pahala sedekah, tingginya pahala ya untuk beramal baik dan beramal soleh ya. Nah, nanti saya ada tamu saya yang beliau nih ya cuma sekedar sedekah mendoakan aja, sedekah mendoakan orang, dia dapatkan keajaiban ya. Apalagi sedekahnya lebih daripada itu ya. Nah, kemudian di sini walau yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, kata Allah, Allah sekali-kali tidak menangguhkan kematian seseorang kalau udah sampai waktunya. Jadi kata si mayit ini ya gitu ya, andaikan aja kita bisa diundur gitu ya. Ya, seandainya aku jadi mayit, berapa banyak ya aku akan bersedekah. Ini pertanyaannya nih. Ya, seandainya aku sudah jadi mayit, berapa banyak aku akan bersedekah, ya. Jadi ketika kita mau sedekah itu jangan ngukur pada uang kita. Uang kita sekarang ada 100.000. Kalau seandainya saya sedekahnya 50.000 gitu kan, berarti sisa 50.000 nih. 50.000 bisa nggak nih buat makan sama ongkos gitu. Nggak begitu mikirnya. Saya punya uang 100.000. Seandainya saya sudah jadi mayit,
berapa banyak yang aku akan sedekahkan, ya. Seandainya aku jadi mayit, berapa banyak yang aku sedekahkan. Mungkin langsung mikir 80.000, ya 20.000 nah buat hidup sebentar lah gitu ya. Kalau seandainya kita sudah jadi mayit, jadi kalau kita pegang duit ya, lalu kemudian langsung pikir seandainya saya sudah jadi mayit, berapa banyak yang aku ingin sedekahkan, karena sudah tidak ada kesempatan untuk balik lagi ke dunia. Wala ya'khirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau Allah sudah tetapkan kematian seseorang itu nggak bisa. Akhirnya sih pada para mayit itu, ya mayit soleh ini ya itu pada sedih, ya Allah, andaikan kami bisa putar waktu, maka kami akan bersedekah. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan semangat kita, ya. Jangan sampai kita sudah berada di alam kubur baru nyesel. Ya, mendingan sekarang aja ya, supaya kita jadi yakin bahwa ya Allah, ya alhamdulillah, karena saya udah ikutin ya pengajian ya dari Mutiara Ramadan ini, maka ya uang saya maksimal untuk sedekah ya Allah. Jadi nggak nyesel lagi. Jangan sampai kita menjadi mayit yang nyesel gitu ya. Zas panas, zas tuh jelek maksudnya itu ya. Macam mana nak buang rasa berkira-kira bila nak bersedekah? Itu tadi. Ya, seandainya kamu mayit, berapa banyak yang kamu sedekahkan? Itu tanyakan. Wahai diri, seandainya engkau sudah jadi mayit, berapa banyak yang akan engkau sedekahkan? Jadi ketika kita pegang duit nih langsung, wahai mayit, ya kan kita semua calon mayit kan? Wahai mayit, ya berapa banyak yang akan engkau sedekahkan? Sehingga nanti kita tidak berkira-kira, ya kita tidak ngitung-ngitung dalam bersedekah, ya masya Allah, ya. Seandainya aku jadi mayit, berapa banyak yang akan aku sedekahkan, ya. Masya Allah, mampukan kami ya Allah bersedekah sebanyak-banyaknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya. Nah maka nanti insya Allah kita juga akan bersama dengan para teman-teman ya yang dari pusat yang sekarang nih lagi getol-getolnya gitu loh. Aduh, kita nih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh ya. Udah kita jalan, datengin ke tunanetra, kita kasih mereka, kita berikan kebahagiaan buat mereka ya. Nah karena di dunia aja balasan Allah terhadap orang yang bersedekah itu tinggi sekali, apalagi di akhirat ya. Nah